Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, sahabat pemilu, kali ini kami akan memberikan informasi bagi Pantarli terkait dengan tata cara pelaksanaan daftar pemilih. Tentunya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pantarli dalam tata cara pelaksanaan daftar pemilih. Nah, namun sebelum melanjutkan informasinya, bagi sahabat pemilu yang mungkin baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya sehingga sobat pemilih bisa mendapatkan update info-info terbaru dari channel ini. Bagi sobat pemilih yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada keluarga, sahabat semua agar sobat pemilih yang lain juga bisa mengetahui informasi ini. Dan tentunya bagi sahabat pemilu yang ingin bertanya, boleh bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan membantu menjawab lewat chat. Tentunya juga bisa dijawab lewat video yang terbaru. Bagi yang sudah like, share, komen, dan subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita langsung saja melanjutkan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan coklit daftar pemilih. Simak informasi ini sampai tuntas. Pelaksanaan coklit daftar pemilih. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Pantarli dalam melakukan coklit daftar pemilih, yaitu A. Ketentuan dalam melaksanakan coklit. B. Pedoman dalam kegiatan coklit. A. Pelaksanaan coklit oleh Pantarli dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan PPS dan RT RW atau nama lain terkait pelaksanaan coklit. Menentukan potensial alamat lokasi TPS. 2. Pada hari pertama kegiatan coklit, mendatangi rumah pengurus RT RW atau nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir model A, daftar pemilih, dengan tujuan sebagai berikut: memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklit. Mensosialisasikan kegiatan coklit kepada warga di lingkungan RT RW atau nama lainnya. Memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarli. B. Dalam melakukan kegiatan coklit, Pantarli memedomani hal-hal sebagai berikut. 1. Tata cara pelaksanaan coklit meliputi: A. Selalu memakai tanda pengenal Pantarli. B. Menyapa pemilih dengan ramah dan santun. C. Memperkenalkan identitas Pantarli. D. Meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit. E. Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir model A, daftar pemilih. F. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP elektronik atau KK. G. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model A, daftar pemilih, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP elektroniknya, maka Pantarli menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. 2. Petunjuk pengisian kertas kerja Pantarli. A. Formulir model A, daftar pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Beri tanda centang dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai. 2. Dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarli memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektronik atau KK pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. 3. Dalam hal ditemukan data pemilih yang tidak sesuai, Pantarli melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut.
4. Dalam hal pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas sesuai dengan pedoman. 5. Mencatat status kepemilikan KTP elektronik pada kolom status KTPL dengan pedoman sebagai berikut. S. Berarti sudah memiliki KTPL. B. Berarti belum memiliki KTPL. 6. Coret data pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat untuk isian pada kolom keterangan. Formulir model A, daftar pemilih, dengan pedoman sebagai berikut. Angka 1, meninggal, jika anggota keluarga dapat menunjukkan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah atau nama lainnya. Angka 2, ganda, jika Pantarlih menemukan pemilih dengan identitas yang sama, terdaftar lebih dari satu kali di lingkup kerja Pantarlih. Angka 3, di bawah umur, jika Pantarlih menemukan pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun dan belum kawin, berdasarkan dokumen kependudukan berupa KK. Angka 4, pindah domisili, jika Pantarlih mendapatkan informasi berdasarkan KTP elektronik pemilih yang tidak lagi sesuai dengan alamat lingkup kerjanya. Angka 6, TNI, jika Pantarlih mendapatkan informasi, pemilih beralih status menjadi prajurit TNI dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit TNI yang aktif. Angka 7, Polri, jika Pantarlih mendapatkan informasi, pemilih beralih status menjadi anggota Polri dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif. Angka 8, salah penempatan TPS, jika Pantarlih mendapatkan informasi, pemilih yang beralamat KTP elektronik di luar wilayah kerja Pantarlih, serta Pantarlih tidak melakukan pendataan untuk kategori angka 5, pemilih tidak dikenal. B. Formulir model A, daftar potensial pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Belum terdaftar dalam formulir model A, daftar pemilih. 2. Memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik. 3. Menunjukkan salinan KTP elektronik yang bersangkutan. 4. Dalam hal pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, maka Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih yang bersangkutan. 5. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika, yang memungkinkan Pantarlih dan pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP elektronik. 6. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik, pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih. Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan KK pemilih yang bersangkutan. 7. Dalam hal pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara, tetapi telah menikah, dan belum terdaftar dalam formulir model A, daftar pemilih, Pantarlih meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah, berupa akta perkawinan atau buku nikah, dan KTP elektronik, atau kolom keterangan status perkawinan pada KK. Kemudian Pantarlih mencatat pemilih ke dalam formulir model A, daftar potensial pemilih, berdasarkan data pada KTP elektronik atau KK. 8. Dalam hal pemilih yang dicatat dalam daftar pemilih pada formulir model A, daftar potensial, pemilih mampu menunjukkan KK, namun tidak memiliki KTP elektronik, maka Pantarlih memberikan keterangan, pemilih belum memiliki KTP elektronik. C. Formulir model A, tanda bukti terdaftar, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pantarlih mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama pemilih dalam setiap KK, pada formulir model A, tanda bukti terdaftar, setelah melakukan pendataan pemilih pada setiap KK. 2. Tanda bukti pendaftaran pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah pada tanggal di mana Pantarlih selesai melakukan coklit di rumah tersebut. 3. Pantarlih memberikan formulir model A, tanda bukti terdaftar,
kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. D. Formulir model A, stiker coklit, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih. 2. Pantarlih meminta tanda tangan kepala keluarga atau penghuni rumah pada formulir model A, stiker coklit. 3. Pantarlih menempelkan formulir model A, stiker coklit, dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah. E. Laporan harian dalam buku kerja Pantarlih setiap hari selama masa coklit dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pantarlih mencatat aktivitas proses coklit sesuai dengan kondisi faktual yang berisi jumlah kakak yang dilakukan coklit, jumlah pemilih yang dilakukan coklit berdasarkan formulir model A, daftar pemilih, jumlah pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir model A, daftar potensial pemilih, jumlah stiker yang ditempelkan. 2. Pantarlih mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian mengkoordinasikan kepada PPS. 3. Pantarlih merekap aktivitas proses coklit setiap 10 hari sekali dan melaporkan serta meminta paraf kepada PPS. 4. Pantarlih mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantarlih untuk dikumpulkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPS dan PPK. F. Formulir model A, laporan hasil coklit, diisi setelah berakhirnya masa coklit dilakukan, yang memuat rekapitulasi kegiatan coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan, meliputi 1. Jumlah data pemilih diterima, 2. Jumlah pemilih baru, 3. Pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri atas angka 1, meninggal, angka 2, ganda, angka 3, di bawah umur, angka 4, pindah domisili, angka 5, pemilih tidak dikenal, tidak dilakukan pendataan, angka 6, TNI, angka 7, Polri, dan angka 8, salah penempatan TPS. 4. Jumlah data pemilih diperbaiki. 5. Jumlah data pemilih disabilitas. 6. Jumlah stiker yang diterima dan digunakan. 7. Jumlah kakak hasil coklit, dan jumlah lembar bukti pemilih terdaftar yang dibagikan. 8. Jumlah pemilih yang memiliki KTP elektronik, dan yang belum memiliki KTP elektronik. 9. Jumlah potensial pemilih. 3. Petunjuk penggunaan aplikasi e-coklit akan diatur lebih lanjut dalam buku panduan penggunaan aplikasi e-coklit. Oke sobat pemilih, itulah informasi yang bisa kami berikan saat ini. Semoga informasinya bermanfaat, juga bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Terima kasih. Salam pemilu.